Pemirsa, Makassar merupakan pusat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu kota metropolitan, gedung-gedung yang menjulang tinggi menjadi hal yang amat lumrah dijumpai. Kembali dengan saya, Dinda Nur Amira Insani, dalam program Grow Green. Saya akan mengajak Anda melihat sisi lain dari kota Makassar, melalui potret keseharian masyarakat terpinggirkan, sisi yang jauh dari kemegahan kota. Seiring waktu berjalan, tahun berganti, masalah kesenjangan dan kepadatan penduduk di perkotaan masih belum bisa terselesaikan. Bahkan, membeludaknya jumlah penduduk di kota Makassar mengakibatkan banyak kawasan kumuh. Sebagai kota terbesar di kawasan timur Indonesia, Makassar memiliki luas 176 km dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Makassar menjadi titik tumpu pertumbuhan ekonomi. Kota ini disejajarkan setara dengan kota-kota besar lainnya yang juga menjadi pusat pertumbuhan negara. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kak Hilda selaku fungsional statistisi muda BPS Sulawesi Selatan. Halo Kak Hilda. Halo. Di sini saya mau nanya-nanya nih Kak soal kepadatan kota Makassar itu sendiri. Mungkin kalau untuk luas kota Makassar sendiri itu berapa sih Kak? Kalau luas kota Makassar itu, kalau kita lihat dari webnya Makassar BPS ya, di web BPS itu ada luasnya 199,3 km persegi. Oh, cukup sangat luas ya ternyata. Terus kalau soal perihal kepadatan penduduknya itu berapa Kak? Kepadatan penduduknya kalau untuk tahun 2022 itu yang kami catat ada sebesar 8.148 penduduk per kilometer persegi. Jadi ada sekitar 1 km persegi kota Makassar itu rasionya sekitar 8.000 penduduk yang tinggal di situ. Perumpamaan seperti itu. Oh, 8.000 kurang lebih 8.000 ya. Menurut Kak Hilda nih, apa sih itu kepadatan penduduk dan seberapa pentingnya hal tersebut? Kepadatan penduduk itu kalau berdasarkan definisi yang kita pakai adalah rasio penduduk dibandingkan dengan luas wilayah di suatu kota atau di suatu daerah. Kepadatan penduduk itu penting ya untuk melihat kondisi perkotaan, apakah sudah masuk ke, apakah daerahnya itu banyak penduduknya udah mulai padat, karena nanti akan mempengaruhi wilayah pemukiman juga, kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan pekerjaan. Semakin padat penduduk otomatis akan mempengaruhi kondisi perkotaan suatu wilayah. Berarti kepadatan penduduk ini bisa dibilang sangat penting juga ya? Iya Kak. Kalau di Makassar sendiri nih Kak, ada nggak sih perubahan yang signifikan antara jumlah penduduk dan dari ke tahun ke tahun? Kepadatan penduduk Kota Makassar dari tahun ke tahun, iya, itu ada perubahan dari tahun ke tahun, selalu mengalami peningkatan. Jadi setiap tahun itu penduduk Makassar selalu bertambah, tetapi luas wilayahnya kan tetap. Jadi secara langsung itu mempengaruhi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduknya semakin padat yang ada di Kota Makassar itu selalu tiap tahun mengalami kenaikan. Kalau perkiraan Kakak dalam tiap tahunnya itu paling banyak berapa persen? Iya. Kalau persennya sih kita nggak bisa menentukan karena kan ini perhitungannya secara rasio. Jadi kalau misalnya dari sisi jumlah itu kalau yang data terakhir dari tahun 2001 ke 2022 itu kepadatannya bertambah menjadi kurang lebih 200 penduduk per kilometer persegi, itu penambahan. Cukup banyak juga ya Kak penambahan setiap tahunnya. Nah, kalau menurut Kak Hilda nih apa sih faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Makassar ini? Yang pastinya karena Kota Makassar itu adalah pusat ekonomi, secara otomatis banyak
banyak orang yang ingin tinggal, yang ingin mendekat ke wilayah perkotaan. Mereka untuk mencari ekonomi, mencari pendapatan yang lebih baik, mencari tempat tinggal yang lebih baik, itu mereka masuk ke wilayah perkotaan. Jadi untuk memperoleh pendapatan, pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan yang layak, itu kan semua ada di Kota Makassar. Pusat wisata juga ada di Kota Makassar. Jadi itu merupakan faktor penarik dari luar untuk orang masuk dan tinggal di Kota Makassar. Dari sisi itu. Jadi kepadatan Kota Makassar ini ada nggak sih dampak bagi sumber dayanya, Kak? Jelas ada. Yang pasti salah satunya itu adalah kesempatan kerja. Karena penduduk semakin banyak, itu tidak diiringi dengan meluasnya kesempatan kerja. Itu dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, bisa mempengaruhi kemiskinan, banyak sekali, bisa juga mempengaruhi kesehatan, kesehatan, dan juga bisa bidang pendidikan, banyak sekali mempengaruhi di penduduk, kepadatan penduduk itu. Di Kota Makassar kan ini cukup padat ya tadi. Ada nggak sih kawasan yang kumuh, dan kira-kira berapa tuh, Kak, kawasan kumuh? Kalau dari yang kami ketahui, kalau kita lihat data BPS ya, di Sulawesi Selatan itu Makassar merupakan kota yang paling padat penduduknya. Karena dari sisi luas bukan wilayah terluas, tapi dari sisi jumlah penduduk itu jumlah penduduknya paling besar. Dari webnya pemerintah kota itu datanya lumayan lama sih, data dari tahun 2014, kawasan kumuh yang mereka catat itu ada di 104 kelurahan. Nah, itu termasuk cukup banyak, jadi tersebar ada di beberapa kecamatan, tapi yang saya ingat ada 100 lebih kelurahan yang dicatat sebagai wilayah kumuh. Untuk luasnya kalau dari datanya pemerintah Kota Makassar juga itu ada hampir sepertiga penduduk yang tinggal di kawasan itu. Berarti cukup banyak kawasan kumuh ya yang ada di Kota Makassar. Nah, ada nggak sih hubungannya kepadatan penduduk dengan kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar ini? Ada, baik secara langsung maupun tidak langsung itu ada hubungannya. Jadi kepadatan jumlah penduduk yang semakin banyak serta berubahnya fungsi lahan yang ada di perkotaan, yang dari perumahan itu berubah menjadi wilayah perkantoran, area tanah pertanian berubah menjadi perumahan elit. Nah, itu otomatis masyarakat yang baru masuk ke Kota Makassar itu akan kesulitan untuk memperoleh rumah yang layak. Salah satu caranya adalah mencari area-area yang mungkin tidak layak huni untuk mereka tinggali. Yang penting bisa dekat dengan pusat bisnis di Kota Makassar. Jadi seperti itu, semakin padat penduduk, mereka akan mencari tempat tinggal yang menurut mereka bisa mereka dapat dengan uang yang mereka punya. Nah, kalau misalnya mereka tidak mendapatkan itu, mereka akan tinggal di kawasan-kawasan di pinggiran itu yang harganya lebih murah. Nah, itu akan menciptakan kawasan-kawasan kumuh. Berarti dua hal ini cukup berkaitan juga ya, Kak? Ada nggak sih konsekuensi jika kepadatan penduduk di kawasan kumuh Makassar ini terus-menerus berjalan dalam jangka panjang? Konsekuensinya yang paling akan kelihatan itu jika kepadatan penduduknya semakin bertambah di kawasan kumuh, yang pasti masalah sanitasi, masalah kesehatan, dan juga itu bisa menjadi semakin padat penduduk di situ akan semakin ramai, bisa menjadi faktor penghambat untuk warga di situ untuk melakukan kegiatan. Berarti ada konsekuensi yang cukup berbahaya juga ya. Kalau kualitas hidupnya masyarakat yang ditinggal di kawasan kumuh itu gimana, Kak, menurut kalian? Kalau menurut saya kualitas hidupnya tentu jauh berbeda ya. Maksudnya ada di bawah standar karena dari sisi tempat tinggal aja mereka mungkin tinggalnya di rumah yang tidak layak huni.
luasnya mungkin tidak mencukupi untuk tidak mencukupi untuk jumlah orang yang tinggal di situ. Belum tentu mereka punya akses ke air bersih. Nah, itu otomatis mempengaruhi kesehatannya mereka. Terus di kawasan kumuh juga kita tahu mereka mungkin pekerjaannya itu mereka lebih banyak bekerja di sektor informal. Jadi dari sisi pendapatan juga mereka tidak tetap gitu ya, pendapatannya tidak tetap dan mungkin tidak besar. Nah, dari sisi di kawasan kumuh itu sendiri, dari sisi kualitasnya juga karena banyak yang berada di garis kemiskinan, berada dalam kondisi miskin. Nah, itu juga otomatis anak-anaknya atau warga di situ agak kurang dalam sisi pendidikan gitu, kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Meskipun sekarang sudah banyak sekolah yang gratis, tapi masih ada aja mungkin mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan, untuk membantu orang tua bekerja dibanding untuk sekolah. Berarti fasilitas di daerah kumuh bisa dibilang cukup terbatas ya Kak? Ya, kenyataannya sih sangat terbatas ya, karena yang ada di kawasan kumuh itu hanya ada rumah-rumah yang berdempetan dengan jumlah, kalau memang itu sudah masuk ke kawasan kumuh yang berat, itu rumahnya sudah sangat tidak layak. Bisa saja luasnya juga tidak terlalu besar, dindingnya mungkin hanya terbuat dari bambu, atapnya juga dari bambu. Jadi dari sisi kelayakan rumahnya aja sudah tidak layak. Terus lokasinya ada yang di bantaran sungai seperti itu. Nah, itu sudah sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat yang ada di sini. Gemerlap infrastruktur, pilihan akses sarana dan prasarana transportasi, kekayaan tempat wisata, serta berbagai fasilitas lain yang disuguhkan tak ayal membuat Kota Makassar menjadi tempat incaran bagi para pendatang. Kemegahan Makassar seolah menjadi serbuk nektar yang mengundang ketertarikan kupu-kupu. Semakin lama, minat masyarakat terhadap Kota Makassar meningkat, mencicipi mimpi, meraup sukses di kota besar. Adanya peluang pekerjaan layak dan peningkatan perekonomian menjadi latar belakang urbanisasi besar-besaran. Kepadatan penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan hunian. Begitu padatnya Makassar hingga tak jarang kawasan kumuh yang tak layak huni pun menjadi pertimbangan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya pemukiman dan tingginya biaya sewa tentu membatasi ruang hidup para pendatang. Potret kepadatan Kota Makassar tergambar di kawasan Antang, khususnya di sekitar TPA-nya. Berada tidak jauh dari pusat kota, kawasan Antang punya persoalan pemukiman padat dan kumuh di sebagian wilayahnya. Kondisi kehidupan yang penuh sesak menjadi bukti nyata adanya kesenjangan sosial dan hunian tidak layak. Permisi Bu, bisa minta waktunya sebentar? Saya dari VOT TV mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ernawati. Ibu Ernawati. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? 10 tahun. Sudah 10 tahun, cukup lama juga ya. Kesehariannya Ibu selama tinggal di sini itu bagaimana Bu? Dari awal bangun pagi sampai malam? Kalau bangun pagi, ada tuh kan bapaknya mengulur sampai pagi. Jadi kalau pulang saya agak lagi ganti kerja. Oh, jadi ganti-gantian Bu. Biasanya Ibu bapaknya kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Biasa jam 1 malam. Di sini tinggal sama siapa aja Bu? Anakku tuh Berdua, 5. berlima. Anaknya ada berapa Bu? 3. Ada 3. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang pertamanya udah sekolah? Enggak sekolah, berhenti. Kalau boleh tahu Bu, luas rumahnya berapa di sini? 3,5. Yang depan, yang ke belakang, 1,5.
Di lorong ini ada berapa kepala keluarga, Bu, kalau boleh tahu? 5. Ada 5 Iya, kepala 5 keluarga. rumah. Oh, 5 rumah. Kenapa kok Ibu pilih tinggal di sini? Alasannya apa, Bu? Di sini anu tuh baik juga rasa di sini kayak anu tuh tahan di suamiku di sini kerja. Emang dari awal tinggal di sini? Di kota. Oh, dulu tinggal di kota. Kerjanya Tarik beca. oh, tarik beca. Selama di sini ada nggak sih, Bu, enak gak enaknya selama tinggal di sini? Baik juga rasa di sini karena anu tuh kalau anu banyak didapat, banyak tuh didapat anu rezeki. Itu sukanya ya, Bu. Kalau ada nggak sih, Bu, kayak keluhan kayak selama tinggal di sini ada nggak? Gitu kalau anu tuh ke sini tuh pembuangan. Bahasa di situ tak ke sini akhirnya. Oh, jadi airnya merambat sampai ke sini. Iya. Kalau anu, tapi ini bagus mereka kasih pindah itu. Selama di sini akses listrik dan airnya gimana, Bu? Lancar. Lancar. Airnya juga lancar. Iya, lancar. Kalau kondisi perekonomian warga di sini kira-kira gimana, Bu? Ya kadang dapat banyak, kadang sedikit yang kalau itu di belanja hari-hari tuh. Besok lebih lagi baru lagi cari. Oh, berarti cukup untuk sehari. Ada tuh yang cukup. Nah kalau ada apa-apa tuh apa tutup itu uang itu tuh jadi belanja. Kalau untuk Ibu sendiri tinggal di tempat ini cukup gak? Iya cukup lah Kak. Iya cukup di sini. Karena sudah terbiasa juga. Terbiasa. Ada nggak sih, Bu, niatan Ibu untuk pindah rumah atau pindah tempat dari sini? Ada aja mau pulang kampung kalau tidak ada di sini ada tuh pekerjaan. Oh, rencana ada mau pulang Karena kampung. mau juga dikasih pindah di sini. Oh, ini mau didirikan Tapi di sini. dikasih pindah di mana itu? Pokoknya di sana jauh-jauh. Oh. Selama tinggal di sini, Bu, Ibu pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak? Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Enggak pernah. Berasa enggak pernah ada aja tadi iya tapi bukan dari pemerintah. Dari dari anak-anak sekolah tuh Kak. Tadi Ibu katanya mau pulang kampung. Berarti di sini kebanyakan pendatang ya, Bu, atau warga asli? Pendatang, iya, kurasa pendatang semua. Oh, pendatang semua. Kalau Ibu dari mana kalau boleh tahu? Jeneponto. Aku mau pulang dulu kalau ini mau kasih daftar sekolah tuh. Oh, ini siapa yang anak keberapa tuh? Ini yang kedua. Oh, anak itu tadi. Oh. Di sini anak tidak ada sekolah. Oh, Sekolah begitu gitu mau main perasa. Mau dulu pulang ke sekolah dulu baru kembali lagi sini. kalau selama di sini ada nggak sih, Bu, permasalahan yang Ibu rasakan kayak kendala-kendalanya, masalah-masalah yang Ibu rasa selama tinggal di sini ada nggak? Tidak. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini rumah sewa atau rumah sendiri, Bu? Di kontrak. Oh, di kontrak. Kalau setiap bulannya harus bayar berapa? Di 430 semua. 430 sebulan. Sebulan. Itu sudah termasuk air dan listrik. Iya, masih semua itu nak. Kenapa tadi anaknya nggak disekolahin di Makassar aja, Bu? Karena itu tidak ada antar kena. Oh, Karena saya tidak bisa karena selalu sakit. kalau di kampung jarak sekolah dan rumahnya dekat emang atau Dekat gimana? sih, tidak menjombrang sih. Jadi karena nggak ada transportasi ya buat antar jemput sekolah. Di sana. Kalau di sini? Kalau di sini jauh sana, di sini berjemur. Baru tidak ada teman ke sekolah. Jadi lebih baiknya di kampung aja, Di Bu. kampung karena di kampung aman gitu. Kan Makassar ini luas ya, Bu. Kenapa pilih tinggal di sini? Kenapa nggak di tempat lain aja, Bu? Karena di sini bagus juga. Oh, di sini bagus. Di sini juga bapaknya di sini kerja, memulung setiap harinya. Kalau selama tinggal di sini ada nggak sih, Bu, rasa nggak enak dan enaknya? Ada nggak sih permasalahan yang didapat di sini? Kalau rasa kesusahannya di sini ada nggak, Bu? Itu kurasa tidak karena itu kan hari-hari dia mencari
Itu juga kalau pulang di timbang. Jadi penghasilan sehari cukup nggak di sini? Kadang cukup, kadang tidak cukup. Perharinya biasanya dapat berapa, Bu? Saya dapat 30.000, 40 itu aja. Kalau 30-40 cukup untuk sehari aja ya, Bu? Iya, yang ada yang motor dia. Besepi lagi. Kalau akses listrik dan airnya di sini gimana, Bu? Lancar nggak? Lancar. Lancar. Di sini listrik dan airnya dibayar kah, Bu? Dibayar lebih 210. Listrik dan air sudah termasuk 200 itu? Masih sumim itu 400 lebih. 430. Kalau di sini Ibu merasa cukup nggak dengan kondisi seperti ini? Kayak rumahnya, lingkungannya? Ya, itu cukup. Nyaman? Nyaman. Ada nggak sih, Bu, niatan buat pindah dari sini? Pernah ada di sini, dibilang mau pindah di sini sampai toh, dan rencana bilang pulang lagi dulu di kampung. Itu keputusan dari pemerintah atau? Iya, karena di sini full nih. Oh, karena alasannya full, Iya, sampahnya full iya, jadi. tapi dia lagi dikerja lagi ini. Lagi masih didorong lagi masuk toh. Kasih pindah lagi naik. Kampung full di sini baru selalu longsor. Oh, sudah pernah longsor? Ini di sebelah rumah. Bahasa longsor ini baru-baru ini longsor. Jadi kalau longsor rumahnya Turun itu airnya tuh air sampah ke sini jalanan. Itu mengurus sama pemerintah. Harus minta ke bantuan usahakan GoP. Karena itu air ke sini. Air sampah itu jadi minta dari pemerintah bilang bantu dulu Pak perbaiki di sini sampah ya. Karena mak bawa ke sini. sampai saat ini sudah ada respon dari pemerintah? Ada karena dibikin di dalam itu pembangunan di dalam. Oh, sudah proses pembuatan Dicor nih sekarang. Dengar ini di sini membuat tuh di atas semua nih. Kalau misalnya jadi dipindahkan itu ada nggak sih, Bu, lokasi pastinya mau pindahkan kemana? Kalau aku rasa di Burung-Burung itu jauh dari sini. Oh, sekitar dari sana. Mau dipindahkan ke Burung-Burung? Iya, pernah aku dengar dulu. Selama di sini, Bu, ada nggak sih biasa yang terjadi pencurian mungkin? Nggak ada. Di sini jarang kejahatan masuk ya? Jarang yang masuk ke sini. Jadi di sini suasananya aman-aman aja? Aman. Kalau kondisi bangunannya, Bu, di sini menurut Bu gimana? Bangunan Fasilitasnya mungkin perumahannya, rumah-rumahnya bagus. cukup aja. Cukup. Kalau harapan Ibu ke pemerintah apa, Bu? Saya harapanku pemerintah minta Kak bantuan untuk diperbaiki GoP. Karena itu air ke sini. Itu bau sekali. Cuma pengennya pemerintah buat GoP di sini untuk jalan air supaya tidak ke sini tuh air mau limpah ke sini. Kalau di sini, Bu, penduduknya kebanyakan kerja sebagai apa? Ada juga kerja mobil. Oh, ada kerja mobil. Ikut di mobil. Selain di sini pemulung, jadi juga Kerja di ikut-ikut mobil juga. Di balik kemegahan kota Makassar, tersimpan kawasan yang membutuhkan perhatian khusus. Padatnya penduduk yang menggantungkan hidupnya di perkotaan tak sebanding dengan ketersediaan lahan huni. Akibatnya, kawasan kumuh pun menjadi pilihan akhir. Di balik megahnya kota Makassar, ada kawasan pembuangan sampah yang menjadi tempat tinggal saudara kita. Banyaknya tantangan menjadi pertimbangan tinggal di kawasan kumuh. Kurangnya fasilitas dan sumber daya tak memadai seharusnya menjadi salah satu alasan mencari hunian yang lebih baik. Kedepannya, pembangunan infrastruktur dan pembaruan denah di wilayah menjadi hal yang sangat diharapkan.